Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Sade dengan NIM 19003037 Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan bahas mengenai teori tentang komunikasi dan masyarakat, difusi inovasi, dan etnografi komunikasi. Sebelum bahas lebih lanjut, kita simak dulu pengertian komunikasi dan inovasi. Komunikasi adalah proses di mana peserta membuat dan berbagi informasi satu sama lain untuk mencapai saling pengertian. Berikutnya adalah inovasi. Inovasi ini adalah ide praktek suatu objek yang dianggap baru oleh individu atau unit lain dari adopsi. Berikut penjelasan awal mengenai teori difusi inovasi. Awal munculnya teori difusi inovasi ini adalah dari artikel The People's Choice, yang mana dalam teori ini dikatakan bahwa komunikator yang mendapatkan pesan dari media massa sangat kuat untuk mempengaruhi khalayak. Dengan demikian, adanya inovasi selalu disebarkan melalui media massa yang akan kuat mempengaruhi massa untuk mengikutinya. Berikut perkembangan difusi inovasi. Difusi inovasi merupakan salah satu aplikasi komunikasi massa di mana berkaitan dengan proses adopsi inovasi yang mana lahir dari sebuah opini yang relevan dengan perkembangan yang sedang terjadi, yang mana hal itu mempengaruhi sebuah sikap dan perilaku masyarakat melalui media massa yang akhirnya sampai kepada khalayak. Di sini artinya media massa mempunyai sebuah pengaruh besar yang kuat yang menyebabkan sebuah penemuan baru. Berikut ada 4 elemen difusi inovasi. Yang pertama adalah inovasi, yakni ide apa yang akan didifusikan. Yang kedua adalah saluran komunikasi, yakni media yang menjadi tempat untuk mendifusikan suatu inovasi. Yang kedua adalah waktu, yakni saat di mana difusi inovasi akan didifusikan. Dan yang keempat adalah sistem sosial, yakni tempat budaya sosial dan kondisi sosial masyarakat inovasi yang akan difusikan. Dalam hal ini, difusi inovasi dapat diartikan ada karena adanya kebutuhan masyarakat yang terus-menerus terdapat perubahan sosial dan juga teknologi dengan memperbarui sistem yang lama dengan sistem teknik yang baru. Dan di mana difusi inovasi ini merupakan suatu proses di mana inovasi komunikasi melalui saluran tertentu dalam jangka waktu tertentu dan juga pada anggota atau suatu sistem sosial. Dalam teori difusi inovasi ini terdapat 4 teori yang mendukung. Yang pertama adalah teori proses keputusan inovasi, yakni proses yang dilalui seseorang atau kelompok dalam mengambil sebuah keputusan inovasi, yakni ada 5 tahapan. Yang pertama, pengetahuan. Pengetahuan yang dimaksud adalah si pengabdosi itu paham mengenai apa dan bagaimana fungsinya. Yang kedua adalah persuasi, yakni membentuk sikap
yang mendukung pengadopsi agar melakukan inovasi. Yang ketiga adalah keputusan, yakni membuat keputusan untuk terlibat dalam inovasi. Yang keempat adalah implementasi, yakni agar dapat mengaplikasikan inovasi. Yang kelima adalah konfirmasi, yakni mengkonfirmasi hasil diskusi pada pengaplikasikan inovasi yang mana tepat dan mengembalikan pesan-pesan yang bertentangan. Yang kedua adalah teori inovasi individu, yang mana teori ini sering digunakan untuk menggambarkan individu yang mengadopsi atau suatu inovasi dengan tingkat kecepatan yang dihitung dari waktu seseorang dalam melakukan adopsi pada suatu inovasi, baik produk ataupun perilaku baru. Hal ini dapat digambarkan dalam gambar berikut. Yang ketiga adalah teori tingkat adopsi. Teori ini dapat digambarkan pada atau dikatakan sebagai teori kurva S, yang mana digunakan untuk mengidentifikasikan kelompok yang sudah mengadopsi inovasi, yakni untuk mengukur persentase orang yang sudah mengadopsi inovasi pada sejumlah titik yang berbeda dalam rentang waktu tertentu. Dalam grafik dapat dilihat ada tingkat adopsi dapat dibentuk seperti huruf S, yakni digambarkan pada titik datar itu sebagai kelompok inovator, dan titik curam bagian tengah itu pengadopsi awal dan akhir, dan titik atas yang mendaki itu diartikan sudah tersebar luasnya inovasi kepada seluruh anggota kelompok masyarakat. Yang keempat adalah teori atribut persepsi. Yang pertama, harus ada beberapa keuntungan yang relatif yang lebih dari inovasi. Yang kedua, harus ada kompatibel dengan nilai dan praktik. Yang ketiga, tidak bisa terlalu rumit. Yang keempat, harus ada kemampuan percobaan dalam waktu yang terbatas tanpa adopsi. Yang kelima, harus menawarkan hasil yang dapat diamati. Hal ini dapat menjadi alasan atas suatu masyarakat atau untuk melakukan sebuah inovasi. Berikut penjelasan mengenai etnografi komunikasi. Etnografi komunikasi merupakan salah satu metode komunikasi dengan paradigma interpretatif yang mengkhususkan pola komunikasi yang digunakan manusia dalam masyarakat luhur, yakni dalam pengkajian peran bahasa dalam perilaku komunikasi suatu masyarakat, di mana caranya bagaimana bahasa yang digunakan dalam masyarakat yang memiliki keberagaman dan budaya. Etnografi komunikasi merupakan komunikasi yang tidak dapat berjalan sendiri, yang mana harus memerlukan ilmu lain seperti antropologi, sosiolinguistik, dan sosiologi. Berikutnya adalah objek penelitian etnografi komunikasi, yakni dengan varietas bahasa, masyarakat tutur, aktivitas komunikasi, komponen komunikasi, dan kompetensi komunikasi. Contoh dari divisi inovasi, yakni sebuah bank yang dulunya hanya menggunakan sebuah kartu ATM saja, saat ini sudah banyak yang beralih menggunakan m-banking dan juga SMS banking.
yang mana hal itu juga banyak sudah diterapkan oleh bank-bank lain. Dan juga divisi inovasi ini dapat dilihat dari banyaknya e-commerce sekarang ini, yang mana dulunya kita hanya dapat berbelanja atau membeli sesuatu itu hanya lewat offline saja. Namun saat ini kita dapat dengan mudah kapanpun dimanapun untuk membeli sebuah dengan online. Sekian dari saya, terima kasih.